Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kepada para mahasiswa yang sedang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan yang paling penting diberi kemudahan dalam memahami materi ini. Marilah kita awali pembelajaran kita kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para mahasiswa yang Bapak banggakan, sekarang sudah menuju ke pertemuan kelima, yaitu dengan tema menentukan paradigma penelitian. Itu artinya para mahasiswa sekarang sudah mengumpulkan resume sampai resume pertemuan keempat. Mudah-mudahan dengan pembuatan resume, para mahasiswa semakin mengerti apa yang Bapak arahkan, dan adapun yang belum mengerti, kita selesaikan nanti pas waktunya daring. Setelah melewati beberapa video pembelajaran, ada yang komentar di pertemuan-pertemuan sebelumnya menanyakan perihal tentang bab 1. Bagaimana Pak untuk bab 1? Yang pertama, apakah saya itu harus melakukan penelitian? Yang kedua, kalau iya, berarti saya itu akan membutuhkan yang namanya surat ataupun izin dari Uniga ke sekolah yang mahasiswa tuju. Jawaban dari Bapak yang pertama, memang iya, para mahasiswa seolah-olah melakukan penelitian. Oleh karena itu, dari bab 1 dimulai dari latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan penelitian terdahulu itu harus dipersiapkan. Jadi seolah-olah mahasiswa sedang melakukan penelitian. Penelitiannya itu bisa di sekolah ataupun di luar sekolah. Maksud di luar sekolah itu bisa di tempat uji, bisa di pesantren, bisa di majelis taklim, ataupun di sekolah. Itu tidak jadi masalah buat Bapak. Yang paling penting para mahasiswa membuat yang namanya bab 1 jadi seolah-olah melakukan penelitian. Yang kedua, jawaban yang kedua, apakah Pak saya membutuhkan surat dari kampus untuk sekolah atau madrasah yang saya tuju? Nah, jawaban Pak, karena bahasanya juga seolah-olah, jadi kita tidak perlu membutuhkan yang namanya surat izin. Adapun para mahasiswa punya rumah dekat sekolah, itu aja. Jadi seolah-olah mahasiswa penelitian di sana. Ataupun ada yang mondok di pesantren, ya boleh. Jadi seolah-olah Anda itu melakukan penelitian di pesantren tersebut. Jadi itu ya, jawaban dari Bapak. Intinya kerjakan, setelah itu kumpulkan di tempat yang disediakan. Mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa nanti untuk menyusun bab 1-nya tidak ada kendala pada saat diperlukannya nanti. Baik, kita masuk ke dalam materi yang akan dibahas dalam menentukan paradigma penelitian, yaitu yang pertama penelitian terdahulu, yang kedua adalah paradigma penelitian. Sebelum masuk ke dalam materi, Bapak dari awal sudah menjelaskan tentang pertama latar belakang masalah sudah dijelaskan, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian sudah dijelaskan, manfaat, kerangka pemikiran, sampai pun hipotesis sudah dijelaskan, dan yang terakhir sekarang adalah penelitian terdahulu. Jadi, ketika kita masuk ke dalam paradigma penelitian, itu artinya kita sudah masuk ke dalam ranah bab 3. Kenapa bab 3 kita masuk di dalam pertemuan kelima? Jadi pertemuan bab 3 itu sangat amat banyak pembahasannya. Jadi dimulai pertemuan kelima ini kita sudah menginjak pada materi di bab 3. Ketika pertemuan ke-6 sampai dengan 14 itu artinya pembahasannya semuanya khusus membahas di bab 3. Kita masuk lagi ke dalam materi. Apa itu penelitian terdahulu? Jadi penelitian terdahulu itu ya yang harus dijadikan penulis sebagai bahan acuan dari penelitian yang hendak penulis laksanakan.
agar menghasilkan sebuah penemuan yang benar-benar baru dan otentik. Jadi harus dicantumkan penelitian terdahulu, takutnya ada yang namanya plagiarisme. Jadi seolah-olah itu penelitian dari mahasiswa, padahal menyamakan ataupun hampir sama dengan yang dicontek atau yang disamakan. Kalaupun misalnya penelitian terdahulu ini kan sifatnya harus, jadi Bapak jadi tahu kenapa para mahasiswa ingin mengangkat judul tersebut. Oh, mungkin udah ada penelitian yang terdahulu. Bagaimana Pak kalau seandainya memang benar-benar nih tidak ada yang baru, belum ada nih saya menemukan penelitian yang saya akan angkat itu belum ada yang meneliti, asalkan ada buku bacaannya itu gak jadi masalah. Jadi intinya kenapa penelitian terdahulu harus dicantumkan semata-mata ingin meminimalisir plagiarisme. Seperti apa? Nah, kemarin Bapak udah mengambil sampel yaitu judulnya adalah pengaruh metode, yaitu metode adalah metode kerja kelompok ya, terhadap motivasi pada saat masa pandemi kemarin. Jadi harus diingat, Bapak akan tetap mengambil itu contohnya supaya para mahasiswa ngerti dan nyambung, oh ini cara membuat. Ya, kita akan lihat. Nah, jadi penelitian dahulunya mahasiswa Bapak yang kemarin dijadikan sampel ini, jadi ada dua perbedaan. Jadi dari variabelnya, ini dari variabel pertama dan kedua itu perbedaan yaitu dari variabel. Ya, kalau ini ada hasil belajar kan kemarin kan motivasi. Kalau di sini ada motivasi tetapi variabel awalnya beda, ya. Kalau ini variabel itunya awalnya atau independennya sama, variabel dependennya beda. Jadi intinya di sini ada perbedaan. Yang kedua objeknya juga beda. Di sini di SMP kelas 8, di sini SMP kelas 7. Terus di sini terjadinya itu penelitiannya di Riau, kalau ini di Lampung Tengah. Tetapi untuk para mahasiswa, bagusnya jangan sampai di Riau, Lampung Tengah. Jangan sampai kekurangan dari mahasiswa yang membuat skripsi ini, jangan sampai digunakan kembali, kecuali memang para mahasiswa mengambilnya dari jurnal. Ya, kalau dari jurnal nggak jadi masalah. Jadi ini mahasiswa Bapak itu mengambilnya itu dari jurnal. Adapun para mahasiswa, Pak saya mengambilnya di FPIK, saya mengambilnya di Al-Musayyadiyah, saya mengambilnya di Persis, saya mengambilnya di Sayyidah Muhammadiyah, atau saya mengambilnya di UIN Bandung, itu lebih bagus. Karena secara geografis dekat dengan kita, tetapi kalaupun ketika kita malas keluar, karena ada di situ jurnal yang online, asalkan terindeks oleh Scopus atau terindeks oleh Sinta 2, 3, 1 ya, itu boleh saja. Jadi mahasiswa Bapak sekali lagi menggunakan yaitu penelitiannya itu yang menggunakan jurnal. Jadi itulah sampai sana penelitian tentang di bab 1. Mudah-mudahan para mahasiswa dari sekarang mulai merancang dari bab 1 apa-apa aja ketika udah beres, berarti kita tinggal menunggu hasil UTS. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang paradigma penelitian ya. Paradigma penelitian kita akan lihat dulu, ini udah masuk ke dalam ranah bab 3. Apa itu? Jadi paradigma penelitian itu adalah suatu asumsi bahwa suatu gejala ataupun permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal. Jadi kausal itu ada sebab akibat. Kayak tadi kerja kelompok ada motivasi, nah, ya. Terus misalnya rajin terhadap prestasi belajar, terus contek misalnya terhadap kelemahan dalam nalar gitu ya. Jadi ada sebab akibat. Maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut selanjutnya disebut dengan paradigma penelitian. Jadi pola hubungan antara variabel, tadi contoh variabel itu adalah variabel bebas dan variabel terikat. Bebasnya kerja kelompok, terikatnya adalah motivasi. Nah, hubungan itulah yang disebut dengan paradigma penelitian. Apabila kita lihat ya, macam-macam paradigma penelitian itu banyak.
Yang pertama, paradigma sederhana. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Yang ketiga, paradigma ganda dengan dua variabel independen. Yang keempat, paradigma ganda dengan tiga variabel independen. Yang kelima, paradigma ganda dengan dua variabel dependen. Yang keenam, paradigma ganda dengan dua variabel independen dan dua dependen. Ini banyak bentuknya ya. Kita akan sama-sama perhatikan. Para mahasiswa lebih dikhususkan lagi perbedaannya, kita akan lihat ya. Satu, yang disebut dengan paradigma sederhana apabila para mahasiswa melihat adanya X-nya 1, Y-nya 1, kayak tadi. Metode pembelajaran kerja kelompok mempengaruhi motivasi belajar, beres. Ataupun pemberian LKS terhadap hasil belajar, beres. Sepatu baru terhadap kecepatan lari, beres. Itulah yang disebut dengan paradigma sederhana. Dan inilah yang banyak digunakan oleh mahasiswa S1 di FPIK. Kita masuk ke dalam yang kedua, di sini ada paradigma sederhana berurutan. Seperti apa? Contoh, metode pembelajaran kerja kelompok. Udah kerja kelompok itu ada ceramahnya. Ceramah itu berarti guru tampil, mengarahkan, definisi, dan lain-lain. Udah tampil guru, gurunya memberikan tugas. Udah memberikan tugas, maka berpengaruh terhadap motivasi belajar. Jadi ada X1, X2, X3 itu saling berurutan. Jangan seperti ini. Misal, metode pembelajaran kerja kelompok X1, ini saintifik, ini misalnya PPJBL. Itu terlalu ekstrim. Jadi yang disebut X1 itu harus berurutan. Misal lagi, X1-nya penggunaan metode saintifik terhadap misalnya metodenya lagi metode ceramah dan pemberian tugas. Jadi sekali lagi X1 itu menaungi semuanya, X2 itu bagian dari X1 dan X3 itu bagian dari X2 dan X3. Jadi ada di bagian sana. Sedangkan Y itu adalah yang kita cari, inilah independen atau yang bebas, inilah dependen atau yang terikat. Pak, saya nih, mungkin Pak ada penelitian mahasiswa seperti ini, mungkin saja. Ya, mungkin saja. Contoh, misalnya di pondok pesantren. Pengaruh pimpinan pondok pesantren terhadap di sini pengaruh pimpinan pondok pesantren dan pimpinan kobong. Ini kobong ya. Kobong nih, bukan kobong ya, bener kobong. Terus yang ketiganya ini adalah pimpinan kamar. Jadi ini ada pimpinan santri, ulangi lagi, ini adalah yang punya pesantren, pimpinan pesantren, ini pimpinan santri, kalau laki-laki, laki-laki saja, ini pimpinan kamar gitu ya. Terhadap apa? Terhadap kemauan dalam mengaji atau menghafalkan kayak alfiah, jurumiyah dan lain-lain, misal gitu ya. Jadi X1 itu sekali lagi harus paling besar kayak tadi pimpinan pondok pesantren. X2 itu berarti pimpinan sama tapi pimpinan santri laki-laki misalnya. X3-nya pimpinan juga tapi pimpinannya di tiap kamar atau di tiap kobong. Ininya terhadap kemauan menghafalkan kitab-kitab yang diperlukan gitu ya. Mau kitabnya kitab sorop, mau yang lain-lainnya juga gitu ya. Ini tentang paradigma sederhana. Kita lanjutkan kepada yang ketiga, yaitu paradigma ganda dengan dua variabel. Ingat ya, dengan dua variabel ada independen. Nah, di sini nih perlu perhatikan. Di sini juga yang pertama X-nya itu ada dua, kayak di sini pembelajaran kerja kelompok dan pembelajaran ceramah. Terhadap apa? Motivasi belajar. Tetapi di sini ada R1, ada R saja yang besar. Bedanya apa?
Kalau R-nya yang kecil, ini yang namanya adalah korelasinya menggunakan korelasi sederhana. Tetapi kalau R-nya besar, berarti korelasi berganda. Sama, ada korelasi titik hubungan. Ada nggak hubungannya gitu ya antara X1 dan X1, X2 kepada ke Y gitu ya. Jadi kalau X1 dan X2 disatukan, menghadapi Y itu menggunakan korelasi berganda. Berganda dan sederhana itu akan dibahasnya itu seharusnya pada mata kuliah statistika ya. Adapun tadi seandainya mahasiswa ada yang merasa kebingungan, nanti akan Bapak pandu tentang perhitungan yang namanya korelasi sederhana dan korelasi berganda di video pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, ada paradigma ganda dengan 3 variabel independen. Nah, jadi 3 si X-nya. Kayak tadi, kerja kelompok, ceramah, pemberian tugas terhadap apa? Motivasi. Tadi makan berjajar. Y-nya X1-nya, X2-nya, X3-nya terhadap Y. Sekarang mah jadi saling mempunyai kedudukan yang sama. Jadi di sini ada R besar. Jadi di sini banyak R kecilnya, tetapi tetap R besarnya itu hanya 1. Apa artinya? X1, X2, X3 disatukan itu terhadap Y. Itu namanya korelasi berganda. Yang selanjutnya yaitu tentang paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Jadi di sini X-nya cuma 1 ke pembelajaran kerja kelompok, sedangkan Y-nya ada 2. Misalnya motivasi dan percaya diri. Ini juga sama, R-nya cuma 1, korelasi sederhana saja. Yang selanjutnya itu paradigma ganda dengan 2 variabel independen dan 2 dependen. Nah, ini 2 X-nya ada 2, Y-nya juga ada 2. Nah, jadi ketika ini 2, berarti masing-masing mau independen maupun dependen, mau yang bebas ataupun terikat mempunyai 2 variabel yang diuji. Kalau ini kerja kelompok dan ceramah, ini berarti motivasi belajar dan percaya diri. Tapi semuanya menggunakan R kecil, berarti korelasi yang sederhana. Nah, seandainya para mahasiswa, Pak, mungkin nggak Pak di sininya 3, X-nya 3, Y-nya ada 2, mungkin nggak Pak? Kayaknya kan udah beres ya, udah ada. Mungkin saja dia masuknya dalam paradigma jalur satu lagi. Jadi paradigma jalur mas, seandainya X-nya mau 6, Y-nya seandainya mau 4, bebas. Namanya juga paradigma jalur, asalkan jelas alurnya. Jadi kalau seandainya tidak ada dalam contoh dari 1 sampai 6, berarti dia masuknya ke dalam paradigma jalur. Sekali lagi, seandainya kita tidak masuk ke dalam 6 ini, yang 6 item ini, berarti masuknya ke dalam paradigma jalur. Seperti apa contohnya? Misalnya X-nya 1, ya, Y-nya ada 3, mungkin saja ada orang yang mau penelitian seperti itu, tetapi jangan masuknya ke dalam paradigma ganda ataupun masuknya ke dalam paradigma ganda dengan 2 variabel, karena judulnya juga X-nya 1, Y-nya ada 3, nanti ya masuknya itu ke dalam paradigma jalur. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan para mahasiswa dari sekarang mulai yang udah beres bab 1 berarti menginjak ke dalam bab 3 dalam hal penyusunannya. Mudah-mudahan sekali lagi para mahasiswa disehatkan, namanya juga mahasiswa, ketika ada tugas kerjakan apapun hasilnya, jangan melihat hasil, yang penting mahasiswa ada kemauan. Apalagi Bapak menyarankan kepada para mahasiswa yang merasa kemampuannya itu ada belum maksimal atau daya tangkapnya agak kurang, maka disarankan untuk menanyakan kepada yang bisa. Adapun yang bisa, tolong bantu, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan khusus untuk mahasiswa yang membantu temannya. Mungkin itu saja yang sekali lagi yang bisa Bapak sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.